Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih dengan materi ketentuan ibadah haji. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengulas dari materi sebelumnya tentang pengertian dan juga dalil-dalil dari ibadah haji. Nah, haji itu secara bahasa adalah berkunjung. Sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan amalan-amalan yang tertentu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalil kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, itu adalah pembahasan pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang definisi haji dan juga dalil-dalil yang menerangkan tentang kewajiban haji bagi umat Islam yang sudah mampu. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ketentuan ibadah haji. Materi dalam ketentuan ibadah haji nanti itu akan memuat beberapa materi yang nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah hukum haji, kemudian yang kedua adalah waktu haji, yang ketiga adalah syarat-syaratnya ibadah haji, yang keempat adalah rukun-rukunnya haji, yang kelima adalah wajib haji, dan yang keenam adalah sunnah haji. Yang pertama, hukum haji. Hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Namun dalam keadaan tertentu, hukum wajib ini dapat berubah menjadi hukum sunnah, hukum makruh, dan juga hukum haram. Kewajiban ibadah haji ini hukumnya wajib bagi orang yang pertama kali ingin menjalankan ibadah haji dan orang tersebut itu memiliki ekonomi yang cukup untuk menjalankan ibadah haji. Maka orang tersebut itu hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk yang kedua kalinya dan juga seterusnya. Kemudian hukumnya sunnah juga bagi anak laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil, artinya belum baligh, dan juga bagi hamba sahaya. Maka hukum melaksanakan ibadah haji bagi anak kecil dan hamba sahaya dan juga orang yang sudah pernah melakukan ibadah haji ini hukumnya berubah, tidak wajib lagi tetapi sunnah. Yang ketiga adalah hukumnya makruh apabila sudah melaksanakan sementara masyarakat yang ada di sekelilingnya itu
masih hidup serba kekurangan dan juga masih membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, orang seperti ini ketika melaksanakan ibadah haji ini hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat adalah hukumnya haram. Haram jika perginya haji itu dengan niat untuk membuat kerusakan dan juga membuat keonaran di tanah suci Makkah. Maka orang-orang yang memiliki niatan tersebut itu melaksanakan ibadah haji, ini hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, bagi anak-anakku yang ingin melaksanakan ibadah haji dan memiliki ekonomi yang cukup, maka perbaikilah niatnya. Kemudian yang kedua, waktu ibadah haji. Kapan sih pelaksanaan ibadah haji? Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa waktu ibadah haji itu tidak seperti halnya waktu untuk melaksanakan umroh. Karena ibadah haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu ibadah haji ini sudah ditentukan syariat Islam dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah haji ini tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada bulan Syawal, pada bulan Dzulqa'dah, dan juga pada bulan Dzulhijjah. Tidak seperti halnya melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji ini hanya pada 3 bulan tersebut. Kemudian ketentuan ibadah haji yang ketiga adalah syarat ibadah haji. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat haji. Nah, syarat haji ini sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Bagi orang yang selain Islam, maka hukum ibadah haji ini dihukumi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat dari ibadah haji. Yang pertama itu adalah harus sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Selain Islam, orang yang akan melaksanakan haji juga harus memiliki akal yang sehat. Karena jika orang tersebut itu adalah orang gila, maka ibadah hajinya itu tidak sah. Jadi harus memiliki akal yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di atas bahwa ketika anak laki-laki yang masih kecil atau belum baligh, ini hukum hajinya tidak wajib, artinya hukumnya itu sunnah. Jadi kenapa hukumnya sunnah? Karena tidak memenuhi dari syarat-syarat ibadah haji. Karena syarat ibadah haji itu harus sudah baligh. Kalau masih belum baligh, ini hukumnya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah mampu. Mampu dalam segi ekonomi. Artinya mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan juga perjalanan ke tempat tujuan. Jadi maksudnya mampu ini orang yang ditinggalkan itu bisa tercukupi kehidupannya, dan juga orang yang berangkat ke ibadah haji juga bisa memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di sana. Jadi itulah syarat-syarat ibadah haji yang harus terpenuhi bagi orang Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketentuan yang keempat itu adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai mengerjakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi seorang laki-laki, dan pakaian serba putih yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
itu bagi seorang perempuan. Jadi yang pertama, rukun haji itu harus niat dan ditandai dengan memakai pakaian ihram. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf. Apa sih itu wukuf? Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi rukunnya haji yang kedua itu adalah wukuf. Kemudian rukun haji yang ketiga yaitu adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya, tawaf ini itu nanti dimulai dari Hajar Aswad dan juga diakhiri di Hajar Aswad pula. Jadi tawaf ini harus berturut-turut, tidak boleh diseling-seling. Kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i. Apa sih sa'i itu? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan juga sebaliknya. Sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran seperti halnya pada tawaf. Yang mana sa'i ini nanti akan dimulai dari Bukit Sofa dan juga berakhir di Bukit Marwah. Kemudian rukun haji yang kelima adalah tahallul. Apa sih itu tahallul? Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan bagi seorang laki-laki ini nanti disunahkan untuk memotong semua rambut kepalanya. Kemudian rukun haji yang keenam adalah tertib, yaitu mendahulukan rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya. Tidak boleh diacak tahallul dulu kemudian baru ihram atau sebaliknya. Jadi harus berurutan dari yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian ketentuan kewajiban haji, ini yang kelima, wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau menyembelih kambing. Wajib haji itu semuanya ada 7. Yang pertama adalah niat ihram. Niat ihram dengan ditandai dengan memakai pakaian ihram seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah mabit. Apa itu mabit? Mabit adalah bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan memakai 7 krikil secara berturut-turut. Tidak boleh disela-sela. Kemudian yang keempat adalah mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan juga 13 Dzulhijjah. Yang kelima yaitu adalah melontar jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh Aqobah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian wajib haji yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, umat Islam yang akan meninggalkan kota Mekah itu harus melaksanakan tawaf wada terlebih dahulu.
atau dalam artian tawaf perpisahan. Kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Nah, ketentuan yang haji yang keenam adalah kesunahan ibadah haji. Untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah haji, perlu kita menambahkan amalan-amalan sunnah. Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan dalam ibadah haji adalah yang pertama itu harus mandi, kemudian yang kedua membaca talbiyah dengan suara jahar atau suara keras bagi seorang laki-laki, dan suara siri bagi seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca dzikir ketika sedang melaksanakan tawaf. Yang kelima adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah kita selesai tawaf. Yang keenam itu adalah masuk ke Ka'bah jika memungkinkan. Yang ketujuh adalah tawaf qudum untuk haji ifrad dan juga haji qiron. Nah, itulah pembelajaran pada kali ini tentang ketentuan-ketentuan ibadah haji. Semoga dengan memahami ketentuan-ketentuan ibadah haji ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni dapat mengunjungi Baitullah. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.